Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Nggih. Dari Capondo Kiai. Oh nggih, Mau nggih. ngobrol-ngobrol soal PCNU Nggih, monggo. Surabaya. Nggih. Monggo. Monggo. Di mana ya? Kiai sini ya? Nggih, Oh, sini. nggih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Capondo TV di acara Skenan Nahdlatul Ulama membedah naskah merawat sejarah. Hari ini kita masih di Surabaya tentunya teman-teman, karena kemarin dari rangkaian udah dari Jembatan Merah Kiai, terus ada dari kemarin di sini juga kita udah membedah gedung ini, gedung apa dan lain-lain. Intinya kita membahas semua rentetan sejarah resolusi jihad seperti itu. Nah, hari ini spesial kita bersama Wakil Sekretaris PCNU Kota Surabaya. Beliau adalah Kiai Haji Miftah Jauhari, betul. Biasa disapa Gus Miftah, tapi beliau hari ini tidak gondrong karena beda itu Miftah yang lain nih. Beda. Nah, begini Kiai, kalau kita lihat bahwa gedung ini punya sejarah yang besar. Pernah menjadi gedung kantor PBNU pertama, kemudian pernah dipakai untuk rapat resolusi jihad dan lain-lain. Nah, menurut saya ini menjadi beban yang sangat besar bagi PCNU Kota Surabaya, karena harus merawat sebagai cagar budaya juga, terus kemudian harus punya nilai lebih dari PC-PC yang lain tentunya Kiai. Nah, sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan PCNU Kota Surabaya hingga hari ini? Luar biasa menurut saya Kiai. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madem ngeten ya, nggih. Nggih. Yang jadi kepengurusan periode ini memang kepengurusan yang khusus ya. Jadi di SK oleh PBNU pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan 13 April 2024. Artinya kita punya bukan beban tapi amanah ya. Kan berbeda, kalau beban itu kan cara pandangnya menjadi berbeda. Baik. Jadi amanah bagaimana dalam waktu setahun itu sesuai dengan arahan Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar mengembalikan kejayaan NU Surabaya. Yang mana seperti yang disampaikan oleh panjenengan ya, terus memang kita punya histori yang panjang, besar. Histori yang besar. Dan di kantor ini itu dulu juga sebagai kantor pertama NU, dan juga dirumuskan resolusi jihad. Dari 2 kali fatwa jihad yang diabaikan oleh pemerintah. Jadi resolusi itu mengingatkan bahwa kita NU pernah mengirimkan fatwa jihad. Ini kan yang ditujukan kepada yang pemerintah. Akhirnya itu menjadi semangat arek-arek Surabaya dan para santri gitu ya. Nah, maka tugas kami di sini itu yang pertama sesuai dengan arahan Ketua Umum, salah satunya program di bulan Agustus ya kalau tidak salah. Agustus adalah tanggal 2023. Waktu itu PB kan memang sedang menggiatkan terkait dengan penataan organisasi ya, di tataran MBC dan ranting. Yang mana kita juga lakukan itu satu, melakukan verifikasi dan validasi pengurus MBC dan ranting se-Kota Surabaya. Jadi yang namanya verifikasi itu kita pastikan bahwa pengurus ini ada real, dan semua proses pelaksanaan terbentuknya kepengurusan itu juga dilampiri dengan berkas-berkas dokumen yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang jelas begini Kiai, itu kan menjadi suatu hal yang besar ya Kiai. Sebenarnya kiat-kiatnya apa Kiai? Karena kalau non sewu katanya sih pernah agak vakum juga, ada beberapa MWC yang mati. Nah itu gimana kiat-kiatnya Kiai? Kok bisa akhirnya mengaktifkan kembali? Itu kan bukan hal yang mudah sebenarnya. Jadi satu, posisi staf waktu kita sudah menerima SK, total MBC yang ada di Kota Surabaya itu
31 MBC. Gitu. Nah, itu yang SK-nya hidup, itu hanya 11. Dari berapa tadi? 31. Cuma 11. Dan hidup cuma 11. Waduh, lumayan ini. Lalu rantingnya, ya kita tidak punya pekerjaan terkait dengan ranting. Yang SK-nya mati itu 104. Lumayan dari banyak 187. Waduh, lumayan. Lumayan banyak gitu. Lah, tapi sebenarnya gini, kita juga merujuk pada anggaran rumah tangga. Jadi penataannya bukan hanya menghidupkan ranting, tapi juga menyesuaikan ranting sesuai dengan kelurahan. Kelurahan di Surabaya itu harus 54. Oh, gemuk juga ya? 87. Jadi tugasnya double. Jadi bagaimana mengembalikan, misal ada satu kecamatan itu kelurahannya hanya 4, rantingnya 16. Oh, kita kembalikan supaya masuk ke jumlah sesuai dengan kelurahan jadi 4. Ada yang 13 jadi 7, ada yang 12 jadi 6. Sehingga total kemarin kita selama mungkin kurang lebih hampir 4 bulan, ini yang tersisa untuk ranting yang akan kita legalkan ya, dengan aturan itu kurang lebih hanya kurang 20. Hanya kurang 20. Dari 104 yang kita harus hidupkan itu 78. Dan alhamdulillah per bulan ini itu sudah hampir 58 ranting. Dalam kurun waktu 6 bulan itu ya, atau lebih? Praktis mungkin 4 bulan. Wah, luar biasa ya. Kita mendapatkan SK itu Juni, per tanggal 2 Juni. Oh, per tanggal 2. Oh, baru banget ya gitu. Baru. Ini ke tanggal 2 itu kita ada rapat harian suratan vidya dan diputuskan dibentuk tim untuk penataan MBC dan ranting. Lumayan kerja keras itu kayak kalau di 4 bulan itu lumayan sih. Cuman tadi pertanyaannya bagaimana kiatnya? Itu saya kembalikan. Jadi kita di sini tidak punya kiat dan trik apapun, karena kami yakin NU itu besar. Jadi ini bukan kita, tapi NU-nya yang memang besar. NU-nya memang besar, tinggal mengaktifkan kembali aja. Asli kebajute wong NU-ne dhewe nek gak iso ngaktifne. Jadi memang yang dilakukan sudah benar kayak gitu. Gitu. Itu gambaran untuk penataan MBC dan ranting. Dan ini hal yang baru. Jadi kita kemarin waktu pelaksanaan musranting dan konferensi, kalau konferensi insya Allah sudah hampir sudah sesuai dengan aturan. Yang menjadi kita kendala di penataan ini justru banyak di ranting. Karena apa ya? Ranting itu belum mengatai prosedur proses pemilihan rois dan ketua. Oh, administratifnya kok memang. Yang kedua, saya tidak tahu apakah dulu memang pelaksanaannya itu hanya 1-2 orang menyusun setelah itu distorkan. Kemarin kita kan benar-benar itu. Benar-benar cross check ya. Jadi minimal, contoh ya, ranting. Jadi kita bentuk caretaker, setelah itu kita bikin undangan, dan undangannya itu ditujukan kepada ketua takmir Masjid Mushola Langgar. Karena dia sebagai stakeholder NU. Dan kehadiran ini harus diperkuat dengan surat mandat. Minimal bisa dilaksanakan kalau ranting. Itu 15 yang terkonfirmasi. Jadi kemarin ada satu pelaksanaan ranting. Itu yang datang baru 9. Itu kita tunggu sampai setengah jam, belum nambah-nambah, ya sudah, kita jadwal ulang. Jadi memang harus telaten teman-teman ya, telaten ngopeni ranting ini memang benar. Jadi teman-teman kalau yang menonton ini mungkin ada bapaknya yang menjadi pengurus MBC, mungkin PCNU Kota Surabaya ini bisa menjadi salah satu contoh percontohan bagaimana karena kita nggak bisa pungkiri Kiai, pasti banyak di daerah-daerah yang MBC-nya mulai mati, rantingnya mati. Ini salah satu percontohan juga biar bisa istilahnya bagaimana cara mengaktifkan kembali gitu. Dan kemudian ini Kiai, di Kota Surabaya ini kan juga salah satu tempat tinggalnya beliau Rois Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kalau Kiai Mif sendiri pernah nggak sih menginstruksikan untuk mengembalikan kejayaan PCNU Surabaya? Ada instruksi pesan atau nasihat itu nggak pernah ke pengurus ini? Itu memang dari awal pengurus definitif 1 tahun ini memang diberikan amanah khusus oleh Pak Islam untuk mengembalikan kejayaan NU di Surabaya. Dan
salah satunya ya penataan MBC Ranting, dan yang kedua NU Surabaya harus banyak mengeksekusi program. Tapi ini bukan kita bersaing dengan PC lain, bukan. Jadi bahasanya itu saya mengutip sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu kita melakukan sesuatu itu bukan kita ingin bersaing dengan siapapun, kita hanya ingin mengungguli diri kita yang dulu. Jadi ini tidak ada hubungan dengan supaya kita enggak. Kita hanya mengungguli dari apa yang dulu kita lakukan dan kita rasa bisa lebih baik. Sebagai orang atau pengurus yang diberi amanah, kita harus memberikan yang terbaik aja seperti itu ya mungkin ya Kiai. Nah mungkin ini kan terkait kembali lagi, memang kita rangkaian Hari Santri Kiai. Jadi memang apa sih pesan-pesan untuk santri ya mungkin supaya ada giroh kembali untuk ikut mengurusi NU ya, itu kan masih banyak ya. Mohon maaf bukan mengesampingkan mereka, tapi saya sendiri juga alumni pondok, itu baru bergabung ikut cawe-cawe lah di NU itu baru setelah sekian 4 tahun baru keluar pondok baru ikut. Nah mungkin ada saran dari Kiai lah, santri-santri yang pulang ke Surabaya lagi untuk ikut nyengkuyung NU di kota Surabaya. Monggo Kiai. Itu kalau apa istilahnya ya. Jadi ya saya kembali ke ini, saya hanya ngutip pernyataan dari ketua umum atau mungkin juga Rais Am bahwa Jamiah ini barokah. Nah, kalau sudah ngomong barokah itu ya sudah masalah keyakinan, dan keyakinan itu cirinya satu, dia harus bulat 100% dan tidak menggunakan akal. Betul. Sekali dia itu kurang 1%, maka sudah bukan keyakinan. Iya. Maka kalau saya ya hanya menyampaikan, yes melok. Justru karena ada alasan, satu saat pada waktu alasan itu bisa dipatahkan, maka akan hilang. Jadi memang kalau teman-teman santri yang di sini yang lagi nonton ataupun kok rasa hidupnya kurang berkah, mungkin belum bergabung atau ikut mengurusi NU mungkin Kiai ya. Karena bagaimanapun juga kiai-kiai kita itu pasti semuanya NU. Ya, di pondok-pondok pesantren yang salaf, yang Nahdlatul Ulama itu pasti mereka kiai cawe-cawe mbah-mbah kita ya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai dan banyak kiai-kiai lain di Surabaya maupun di daerah-daerah lainnya itu yang semuanya Nahdlatul Ulama. Nah, yang terakhir Kiai mungkin apa sih yang udah kok bisa secepat itu kan menatanya ya? Dari 4 bulan itu kita menata tek. Cara kerjanya itu gimana ya? Menurut saya sulit itu Kiai untuk di waktu 4 bulan karena menghidupkan yang Walmait. Ini bukan tips sih, lebih ke taktisnya, teknisnya itu seperti apa Kiai? Singkatnya gitu. Itu jadi saya jelaskan dulu. Jadi setelah selain penataan, kita juga melakukan renovasi yang mungkin 180 derajat dari sarana dan prasarana yang ada di kantor PCM Surabaya. Jadi nanti bisa tampilkan ya beberapa dokumentasi. Nanti kita minta. Ya. Dan ini yang sudah nanti bisa dicek di lantai 2, di lantai 3. Itu terkait dengan perbaikan sarana prasarana. Lalu yang kedua, setelah dilantik itu sampai dengan malam hari ini, semua jajaran pengurus PDM itu Surabaya itu selalu disibukkan dengan kerja. Jadi contoh setelah tanggal 19 April kita dilantik, itu 1 bulan kita sudah mengadakan acara halal bihalal di Mapolrestabes Surabaya yang menghadirkan hampir 7.000 warga NU dan dihadiri oleh Rais Am, Kiai Muftahil Ahyar, Katib Am, Kiai Said Asrori, Ketua Umum Gus Yahya, dan Sekjen dan juga Gus Ibul, dan semua hadir. Setelah itu 1 bulannya lagi kita sudah mengadakan rapat kerja di Hotel Bumi. Ini Anda bayangkan ini pengurus PJ tapi rapatnya kelas nasional. Itu lanjut lagi di bulan Juli itu sudah mengadakan PDPKPNU yang keempat. Jadi di masa sebelumnya di kepemimpinan Kapteker Kiai Umar Said sudah mengadakan PDPKNU 3. Angkatan 1, 2, 3 dan sampai sekarang itu sudah PDPKPNU angkatan
kelima. Kalau di total itu sudah ada hampir 400 sampai 450 kader NU yang telah mengikuti PDPKP NU. Setelah itu bulan Agustus, sementara masih jauh dengan Hari Santri, kita sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan Hari Santri. Contoh ya? Contoh, kita minimal melakukan 4 kali orasi kebangsaan. Di mana ya? Di PCNU Surabaya, yang pertama itu tanggal 6 Juni 2023 itu orasi kebangsaan oleh Mas Riyadi Ngasiran sebagai awal untuk memberikan informasi seperti apa posisi kiai dan santri saat itu. Setelah itu dilanjutkan di tanggal 15 di tanggal 15 Agustus. Itu kita mengadakan orasi kebangsaan menghadirkan Mas Riyadi dengan 2 akademisi dari UNESA dan dari UNISA. Itu mempertebal narasi. Baru selanjutnya dilanjutkan tanggal 23 di Hotel Majapahit. Beruntun ya teman-teman masuk. Itu di Hotel Majapahit. Itu menghadirkan Yai Zulfa Mustafa. Menghadirkan Wali Kota Surabaya. Lalu menghadirkan Prof. Kacung Marijan. Lalu ada 4 gitu, salah satunya lupa itu juga sama menindaklanjuti dari orasi kebangsaan 1 dengan 2 yang sudah mulai muncul rekomendasi. Dan puncaknya tanggal 31 Agustus dilaksanakan di gedung Asep UNER. Ini yang tower yang di mana itu ya? Di UNER. Oh di UNER ya. UNER itu menghadirkan 7 pembicara nasional. Salah satunya yang paling top mungkin Ulil Absar Abdallah. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Gus Kiki. Lalu juga tetap Prof. Kacung untuk melanjutkan narasi-narasi yang awal. Lalu ada Haji Ahmad Basu, Kiai Miftah Fakih, yang hadir 700 orang. Luar biasa. Tanggal 31 Agustus. Itu akhirnya muncul satu rekomendasi yang sudah final. Ada sekitar 11 poin penting. Insya Allah saya sampaikan. Memang salah satu kiatnya memang pertama yang saya tangkap ini Kiai ya. Pertama jaringan harus dikoordinasi dengan cepat ya. Akhirnya yang kedua memang harus ada narasi intelektual juga untuk membangun semangat pemikiran kader-kader Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah kaderisasi yang terkait PKPNU itu tadi yang akhirnya membentuk jaringan di DMWC dari PC, MWC sampai ranting yang akhirnya bisa membentuk sinergi yang lebih baik dan itu bisa membangun yang awalnya mati suri lah ibaratnya kedikdayaan PCNU Kota Surabaya ini akhirnya bisa hidup kembali. Terakhir ya, ada yang mau disampaikan? Monggo. Ini memang kita buat seakan-akan jangan sampai cepat selesai, menunjukkan bahwa kita masih banyak yang disampaikan. Dan memang nggak cukup kalau kita ngomong sejam 2 jam nggak cukup. Memang beliau punya narasi yang sangat banyak hari ini. Monggo. Jadi Sabtu Minggu besok, nanti saya kasih flyernya. Boleh. Ada lomba mini soccer. Yang pesertanya teman saya mau ikut tolong dimasukkan itu Denny namanya. Minggu nanti monggo bisa hadir. Siap. Sabtu Minggu itu sudah kita bikin apa? Itu lomba atau apa gitu? Lomba antar MBC. Tujuannya cuma satu. Mini soccer ya? Satu akan ada konsolidasi internal MBC. Yang kedua ada silaturahim antar MBC. Dan yang ketiga ini sifatnya senang-senang. Happy aja, Jadi biar nggak bosen. Lalu hari Monggo disumet ya aja. Tanggal 16 sampai berapa? 21. Jadi ini rentetan kegiatan Hari Santri juga Surabaya sebagai tuan rumah, kita juga punya program yang sifatnya lokal. Kenapa nih? Lomba mini soccer. Lalu MTQ nanti tanggal 15 itu juga bareng dengan mini soccer. Kemarin tanggal 8 ada Basul Masaki di MBCN Gubeng, tapi yang pelaksanakan LBM PCLBM NU Kota Surabaya. Yang salah satu bahasanya terkait dengan surat ijo. Surat apa? Surat ijo. Surat ijo. Mungkin kalau
yang bukan Surabaya agak itu ya kurang familiar. Kurang familiar. Apa itu? Jadi surat IG itu surat yang sampai sekarang itu masih menjadi pro dan kontra karena warga yang memiliki merasa itu haknya mereka, tapi pemerintah masih merasa itu haknya pemerintah, sehingga per 5 tahun harus bayar pajak. Terkait apa tanah Mas Niki? Tanah. Oh iya. Karena banyak sekali di Surabaya ini yang statusnya surat hijau dan di atasnya itu sudah ada masjid musholanya. Iya betul. Statusnya bingung. Iya. Ini jadi Basul Masail akan membahas itu salah satu. Sudah kemarin. Oh sudah. Cuman kemarin karena informasi terkait dengan dari pihak Kemenang dan dari LP Lembaga Wakaf PJNU masih kurang lengkap sehingga dimauqufkan tapi itu. Didiamkan dulu nanti kita buat sesi berikutnya. Nanti tanggal 16 sampai tanggal 21 ada pasar murah di 5 titik di kota Surabaya. Jadi bagi teman-teman atau warga yang belum tahu fungsi NU itu apa, ini salah satunya. Memang apa ya, mengupayakan kesejahteraan masyarakat juga. Ini saya baru tahu dengar ini istilah surat hijau ini ada di Surabaya. Ini saya baru dengar ya. Nah, ini PCNU Kota Surabaya juga mengusahakan. Artinya NU itu hadir lah untuk masyarakat juga ya. Minimal ikut memfasilitasi untuk menjembatani. Gimana nanti agar ada solusi. Karena kalau sudah ada masjid itu runyam lah usahanya ya. Statusnya kan bingung. Iya, nanti semi kayak rempang juga itu kayaknya. Ya kan. Nah, memang kalau kita bicara PCNU Kota Surabaya memang punya sejarah besar, punya andil yang besar, punya tempat-tempat bersejarah MBO dan lain-lain gitu. Dan tadi juga di Langgar Gipo tadi habis ke sana luar biasa lah. Harapannya PCNU Kota Surabaya terus berkembang lah Kiai. Dan kita doakan hari ini siapa? Kiai ketua tanfidnya hari ini. Kiai Jumarsah. Oh, Panglima Besar Santri. Kemarin ketemu di rapat Kiai. Yang merupakan ketua PBNU. Ketua PBNU juga. Itu menjadi salah satu faktor yang menjadikan PCNU Surabaya bahwa kemudian beliau itu rasanya sudah beda. Gitu. Oh, yang katanya ketua Selajah jenengan. Ampun Panglima Besar belum santai Panglima Besar. Jadi memang kemarin sempat ketemu di sana Kiai, memang ikut rapat gitu. Terus memang beliau gagasannya menarik sih memang. Progresif. Saya lihat beberapa memang pengurus NU itu umur itu tidak menjadi masalah teman-teman. Memang walaupun umurnya mohon maaf agak tua ya tapi pemikirannya progresif dan terus berkembang gitu Kiai. Pengalamannya kan berarti kan lebih banyak. Betul, ya matang lah ya. Lebih matang. Kalau kesejahteraan selain di NU jenengan apa? Saya kebetulan itu punya usaha di penerbitan kitab-kitab. Oh, nggih. Al-Miftah namanya juga. Nyetak juga gitu. Ya nyetak ya terbitan. Kan ada itu kan berbeda. Jadi penerbitan itu kan yang sebagai labelnya. Kalau percetakannya kan sebagai dapurnya. Oh, gitu. Saya kebetulan dua-duanya. Ya nyetak sama terbit. Apa namanya? Berarti kayak Darul Kutub kayak gitu-gitu juga gitu? Ya, tapi itu kan yang itu. Di Jakarta itu kitab tipis-tipis. Yang kayak Wasoya gitu-gitu, Wasoya, Mabadi, luar biasa. Yang tidak copyright lah. Yang aman lah ya. Aman. Karena kita harus mengutamakan barokah. Monggo, ya ada lagi? Terima kasih. Teman-teman sekenan Nahdlatul Ulama yang sudah menyaksikan episode kali ini bersama Gus Miftah yang tidak gondrong, tapi beliau mempunyai kontribusi yang besar salah satunya untuk PCNU Kota Surabaya ini. Kita doakan beliau selalu sehat tentunya untuk bisa membersamai kita khususnya di PCNU Kota Surabaya dan mungkin nanti di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bisa ya kan. Nah, semoga teman-teman yang lihat bisa terinspirasi dan terima kasih sekali lagi Gus Miftah sudah hadir dalam acara Skenu kali ini. Terima kasih teman-teman. Kembali lagi sampai ketemu lagi di Skenu Nahdlatul Ulama membedah naskah merawat sejarah. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.